sudah ada di samping saya ini kecintaan bobotoh ini, ada BBB di sini, Bung Binder. Iya. Sehat, Bung? Sehat, Glenn. Ini udah ditanyain teman-teman di Oke. Liputan 6. Saya mau bacain dulu teman-teman di kolom komentar. Ini bisa absen dulu dong. Ini siapa aja yang masih nonton dan dari mana aja. Kita akan bahas-bahas sedikit soal Persib, soal transfer dan juga musim depan. Jadi kalau kalian ada pertanyaan untuk Bung Binder, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan langsung ke Bung Binder. Ya. Bung Binder, terima kasih sudah bergabung. Ini kita sudah mengikuti rangkaian dari Pawai Persib. Ini merupakan penutup dari Liga 1 musim ini. Sedikit dulu pembukaan soal musim ini Persib Bandung. Bung Binder sebagai komentator, sebagai yang juga selama ini berkomentar gitu. Apa sebetulnya yang menjadi highlight dari Persib Bandung musim ini? Iya, tentu kita semua tahu bahwa musim ini bukan musim yang mudah bagi Persib ya. Mulai dari masuknya beberapa pemain baru dan cederanya begitu banyak pemain, terutama di pertengahan musim ya. Dan juga kepentingan bagi Persib untuk bermain di kompetisi antar klub Asia kan. Kan perlu juga mereka coba untuk mendapatkan pengalaman di sana. Belum lagi dengan jadwal yang padat. Nah, ini tentu tidak mudah bagi Boyan Hodak dan juga bagi para pemain. Karena bagi para pemain kita tahu ini adalah sebuah pengalaman yang baru bagi mereka kan. Mereka harus bermain juga di kompetisi antar klub Asia setelah cukup lama Persib tidak bermain di sana kan. Jadi saya pikir jika Persib bisa menjadi juara dari Liga 1 musim ini, ya sebetulnya bukan karena faktor luck atau bukan karena kebetulan, tapi karena memang perjuangan yang luar biasa dari para pemain, dari jajaran pelatih, tentu juga dari manajemen untuk menjaga kondisi finansialnya, karena kan Persib harus juga bermain di Asia. Tentu ada cost yang lebih banyak yang dikeluarkan oleh manajemen. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin sekarang kalau kita melihat, wah enak banget ya Persib bisa menjadi juara. Kita bisa melihat lagi gol-gol yang dicetak oleh para pemain Persib, kemudian mereka bisa menang. Tapi kan ini sesuatu hal yang tidak mudah bagi mereka untuk jalankan pada saat juga ada beberapa faktor non-teknis juga yang menyulitkan Persib di atas lapangan. Ya kan saya nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi, cuman tentulah para netizen dan juga para fans dari Persib paham. Ya kan ada beberapa kejadian di mana Persib tuh sulit meraih kemenangan karena ada kejadian-kejadian yang kontroversial lah di atas lapangan. Jadi ini tidak mudah bagi mereka, tapi dengan perjuangan, dengan kesatuan di antara para pemain, dengan manajemen dan tentunya dengan supporter, Persib kembali menjadi juara. Padahal kita tahu di awal musim Persebaya yang berada di atas. Ya kan? Jadi Bung Binder katakan bahwa ini bukan kerja satu faktor, tapi ada banyak faktor yang membuat Persib Bandung akhirnya juara. Tapi apa faktor terbesar ya Bung Binder? Kalau faktor terbesar seperti yang pernah saya mengatakan sebelumnya di sini dan juga di tempat lain atau di channel saya, yaitu pelatih. Karena peran pelatih itu yang paling penting. Jadi saya melihat Boyan Hodak ini yang pertama, dia juga bisa menjaga hubungan yang baik dengan para pemain, tentu dengan bantuan para pemain senior. Banyak juga yang menjelaskan kepada saya, fans dari Persib, bahwa peran dari para pemain senior yang berada di Persib itu sangat membantu juga Boyan Hodak untuk bisa komunikasi dengan para pemain lainnya. Kemudian juga dengan cara Boyan Hodak ini sebetulnya merotasi line up. Ini kan gak gampang ya bagi seorang pelatih ya. Oke lah, musim lalu juga ada beberapa pemain Persib yang cedera. Tidak banyak kan, musim lalu itu kan gak seperti musim ini. Tapi saya sebetulnya sudah melihat dari pekan ketiga atau 4 itu yang saya juga sudah menjelaskan di channel saya, bahwa Boyan Hodak ini sudah mengantisipasi sebetulnya. Kalau seandainya ada badai cedera, kenapa? Coba perhatikan lagi. Dari pekan ketiga atau 4 itu, sering banget rotasi di line up Persib. Bahkan Kevin Ray yang sebetulnya lagi bugar, di bangku cadangan Teja yang main. Bagus juga performa Teja. Ada beberapa pemain juga dirotasi seperti itu. Bahkan David da Silva juga pernah taruh dulu di bangku cadangan. Jadi sebetulnya dari awal musim itu, Boyan Hodak sudah mengantisipasi jika ada nanti banyak pemain yang cedera, paling tidak Persib ini punya yang namanya kedalaman skuad. Jadi kedalaman skuad ini tidak serta-merta bisa dibentuk di Persib, enggak. Juga karena Boyan Hodak melakukan rotasi itu. Jadi ini pelatih yang sudah berpikir jauh ke depan. Skenario disiapkan. Dia sudah siapkan duluan, walaupun di awal musim belum banyak pemain yang cedera. Tapi dia sudah mempersiapkan, plus karena harus bermain di Asia. Jadi dia sudah melakukan langkah itu. Nah artinya ini kerja yang baik dari pelatih, tentu ditemani oleh asisten. Kan ada asistennya juga. Bukan bekerja sendirian, Boyan Hodak, belum lagi pelatih fisik, belum lagi pelatih kiper. Ini semua bersatu mempersiapkan bagaimana kondisi tim ini bisa tetap stabil walaupun dihantamlah badai cedera.
Jadi ini kan langka. Loh kok bisa ada 8 pemain absen Persib masih bisa menang? Ya kan? Dan bukan karena kebetulan, tapi ada strategi yang kelihatan di atas lapangan. Jadi memang bukan kebetulan tapi ada strategi di situ. Dan Bung Binder, kalau misalkan Bung Binder lihat dari Persib Bandung selain tadi faktor pelatih, faktor pemain. Ini kan back to back juara juga bisa dikatakan karena rangka tim dari musim lalu ini dipertahankan. Hanya Alberto dan juga Beltrame yang dilepas waktu itu. Betul. Tapi berbeda kondisi dengan saat ini karena sekarang sudah ada setidaknya ada 4 pemain yang dilepas. Ada Nick Kuipers, ada Ciro Alves, ada Igbo Nevo, lalu juga ada Kevin Rey Mendoza. Apa yang akan menjadi apakah situasi ini akan mengguncang Persib di musim depan atau seperti apa? Ya bisa saja dengan hengkangnya begitu banyak pemain pilar akan menyulitkan Persib musim depan. Tapi kan kita juga belum tahu siapa pemain-pemain pengganti yang akan dibawa ke dalam tim ini. Kan sekarang kita kan belum tahu. Beda jika kita sudah tahu, yang akan menggantikan A, B, C, D. Kita belum tahu nih. Jadi untuk saat ini walaupun pemain-pemain pilar ini akan hengkang, tentu ini adalah sebuah kesulitan nanti bagi Persib. Tapi tim rekrutmen dari Persib ini harus pintar memilih pemain. Jadi gak harus juga pemain yang nanti masuk tipe permainannya sama, enggak. Kalau bisa lebih baik lagi. Gitu kan. Tapi dari tadi 4 pemain yang Anda highlight, saya justru agak concern dengan lini pertahanan. Karena Franka juga kan Gosipnya kan dia tidak akan bertahan di Persib. Gosipnya kan seperti itu. Jika Nick Kuipers memang sekarang sudah farewell, dia akan hengkang. Jika nanti Franka juga hengkang, wah ini lini pertahanan bahaya ini. Bahaya karena di musim ini Persib menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik. Betul sekali. Ya walaupun bukan yang terbaik, tapi salah satu yang terbaik mereka. Karena jumlah kemasukan gol mereka tuh lebih sedikit daripada musim lalu kan. Nah artinya memang sektor pertahanan ini yang harus diperkuat agar sistem bertahan dari Persib itu sama baiknya seperti musim ini. Karena Nick Kuipers dan Franka itu adalah duet yang bagus, bahkan kalau menurut saya lebih padu daripada musim lalu bersama Alberto. Karena Franka ini adalah pemain yang lebih berani mengambil keputusan daripada Alberto. Kalau Alberto dan Nick lebih banyak tuh di belakang. Tapi Franka ini bisa high pressing juga, bahkan dia bisa mencetak gol 6 gol loh. Dia cetak. Bahkan semalam lawan Solo nyetak gol lagi. Dia nyetak gol. Bahkan ada salah satu fan Persib kirim saya foto, nanti saya forward ke kamu. Gak tau bener atau gak tau. Tapi pada saat impact Franka itu menyundul bola, itu bolanya mungkin hampir pecah itu. Oh ya? Ada efeknya, nanti saya kirim ke Anda. Kalau Anda mau muat di sini boleh. Tapi gak tahu itu betul atau editan, saya gak ngerti. Tapi ada yang kirim ke saya, ini foto mahal nih Bung. Saya kaget, masa? Itu bola mungkin pecah. Tapi gak pecah bolanya, gak? Bola bagus kan? Ya kan? Jadi, tapi itu sampai menjebol gawang dari Solo kan, artinya nih Franka nih pemain yang penting juga jika, ya kan saya ulangi lagi, jika Franka keluar, kemudian Nick Kuipers yang setelah dipastikan keluar, lini pertahanan ini yang harus dijaga oleh Persib, karena selama ada Boyan Hodak, lini pertahanan dari Persib tuh memang solid. Saya gak tahu apakah Persib yang paling sedikit kebobolan, lupa juga saya, kayaknya Malut ya. Malut. Setelah itu baru Persib kan. Nah, Malut aja bisa di atas, kenapa? Karena defense-nya solid. Karena di putaran kedua ada Cicu Meneses kalau nggak masuk tuh di mereka, terus ada Safruddin Tahar, ada Wahyu Pras. Nah artinya pertahanan yang solid itu yang membuat tim itu sulit dikalahkan. Kalau dalam urusan mencetak gol, betul harus cetak gol. Tapi kalau sudah kebobolan duluan, plus gak bisa mencetak gol itu kan sulit. Tapi Persib ini kan, pertahanan ini menjadi basis atau inti kekuatan dari Persib sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Ya, dan informasi lagi, Gosibes, Edo Febriansyah juga akan akan pindah juga. Sedangkan Edo ini sangat vital ketika Bule ini cedera. Edo bisa cover dengan bermain dengan sangat baik, bahkan performanya salah satu yang terbaik di Liga 1. Betul, bahkan bukan cuma Edo, kan ada beberapa pemain lainnya juga dirumorkan akan hengkang. Ada pemain asing lainnya juga katanya akan hengkang. Bahkan rumor terakhir yang saya dapat, ya bukan info sih, ini rumor lah ya, karena belum jelas, bahwa hanya Kucijan yang akan dipertahankan. Nah gak tahu nih benar. Dan Kastaner katanya? Nah gak tahu, belum tahu. Kastaner karena durasi kan, kayaknya durasi kontraknya masih ada. Nah jadi kalau memang sebegitu banyak pemain yang keluar, ini kan bagi saya ini sesuatu yang baru nih. Saya belum pernah sebelumnya melihat tim yang menjadi juara di negara manapun, tiba-tiba ada eksodus pemain. Bukan karena ada keributan, enggak. Tapi mungkin juga dari tim ada planning yang berbeda kan. Jadi kita juga jangan menganggap ini negatif, karena belum ada pernyataan resmi dari manajemen apa sebetulnya target untuk musim depan, belum ada kan. Ini kan sekarang masih selebrasi. Jadi saya pikir gak bisa dianggap negatif, tapi ini sesuatu yang baru bagi saya. Sebagai penonton sepak bola, kok ada tim yang menjadi juara, ada banyak nih pemain yang
keluar istilah netizen kan cuci gudang. Cuci gudang. Nah artinya kita harus tunggu nanti seperti apa targetnya ke depan dan pemain-pemain mana yang masuk. Karena kalau sampai let's say 6-7 pemain keluar, wah itu tentu bisa mengganggu keseimbangan timnya walaupun pelatihnya masih sama. Iya dong, kalau keluarnya 2 atau 3 itu mungkin masih bisa ditambal. Tapi kalau 7 sampai mungkin 8 itu kan kekosongannya masif. Ya. Apakah pemain-pemain baru bisa langsung beradaptasi? Di Persib yang kita tahu pressure-nya tinggi. Iya kan kita tahu tuntutan dari supporternya tuh setiap musim tuh ekspektasinya tinggi. Nah jadi bisa gak pemain perform dengan pressure to win? Tapi melihat kebijakan yang diambil oleh manajemen saat ini, apakah dapat diartikan bahwa juara ketiga kali ini bukan target musim depan? Saya pikir kita belum bisa berpikir ke situ. Bisa juga nanti mereka targetkan untuk juara hat-trick. Dengan materi pemain yang jauh lebih baik, kan kita gak tahu. Iya kan, bisa juga. Karena saya gak yakin tim sebesar Persib nanti akan coba untuk fokus ke hal lainnya. Artinya gak jadi juara. Tentu mereka akan coba untuk menjadi juara lagi. Tapi kan tergantung pemain-pemain baru yang masuk dan Persib kan kalau yang saya ikutin pemberitaannya nih tentu dengan klub-klub lain yang saya ikutin kan ada juga rencana untuk membangun training ground. Ya kan, dan yang saya dengar training ground yang akan dibangun nanti, ini bukan dengar sih tapi ini info, bahwa akan state of the art, apa tuh artinya? Paling mutakhir ya. Jadi yang benar-benar advance banget. Bahkan akan ada sport science-nya, akan ada gym-nya, akan ada kolam renang. Jadi ada juga rencana lain dari manajemen yang nanti harus dipahami oleh para supporter. Nah itu tentu yang harus dijelaskan oleh pihak manajemen. Tapi saya pikir bagi klub manapun di Liga 1, 18 klub, ya kalau nanti main pasti maunya jadi juara. Tapi bisa atau enggak, itu kan nanti tergantung bagaimana persaingan. Karena kita bukan cuma sekarang melihat ada Persib, tapi tim-tim lain yang enggak menjadi juara. Contoh seperti Persebaya yang berada di atas untuk cukup lama. Dewa United yang benar-benar bersaing dengan Persib. Malut United, ya kan, ada lagi Persija, banyak tim yang tentu akan punya target untuk bersaing di papan atas dan menjadi juara. Jadi saya pikir tentu Persib juga akan coba untuk bersaing, tapi tergantung nanti pemain-pemain mana saja yang mereka bawa. Bagusnya kan pelatihnya masih sama, ya. Hodak. Dan kalau misalkan tadi ditarik soal training ground dan lain-lain, sebetulnya selaras dengan apa yang dikatakan Boyan Hodak. Boyan Hodak mengatakan bahwa ketika pemain ini sudah juara, pasti akan sangat wajar kalau mereka meminta lebih gitu dari segi kontrak. Dan di sisi lain ketika membangun training ground, klub pun membutuhkan uang untuk itu. Iya, betul. Apakah ini soal uang? Saya pikir begini, kalau soal uang yang saya tahu Persib itu kalau uang sih banyak, ya kan. Tapi bagaimana cara mengelola uang itu dengan baik? Kita udah cari duit, tapi kalau kita nggak bisa mengelola habis loh itu duit, cepat, ya kan. Jadi cara mengelola uang itu dengan baik, yaitu bagaimana caranya membangun fasilitas untuk support ini klub, agar klub ini bisa lebih baik lagi performanya. Dan Persib kan tentu dengan kembali bisa bermain di kompetisi antar klub Asia, saya pikir tentu mereka akan ada target minimal lolos lah dari fase grup. Karena kan exposure-nya juga bagus di sana di kompetisi antar klub Asia. Belum lagi kita bicara soal training ground, soal lapangan juga saya pikir harus dibenerin juga itu. Lapangan di GBLA itu kan kacau juga tuh kalau dilihat. Ya kan itu gak kondusif juga bagi para pemain sebetulnya. Saya pikir nanti akan ada juga perbaikan stadion, perbaikan lapangan. Ini semua kan masuk dalam kalkulasi klub. Dan memang kalau klub ingin sehat, klub harus mengelola uangnya itu dengan baik. Jadi jangan sampai nanti uang itu hanya dihamburkan untuk membeli pemain dengan memberikan kontrak yang mahal. Di mana nanti fasilitas lainnya itu gak didukung bagi klub. Karena klub besar seperti Persib tentu perlu yang namanya training ground. Dan itu akan bermanfaat bagi mereka juga long term seperti Bali United. Ya kan, luar biasa kan mereka punya training ground sampai Dewa juga. Iya, sampai Dewa United lebih baik lagi yang saya dengar dari teman-teman. Bahkan saya sudah diundang. Saya belum sempat ke sana, katanya luar biasa sekali di sana. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh klub supaya mereka naik levelnya dan long term, belum lagi akademi. Ya kan Persib akademinya kan bagus. Nah mungkin juga akan ada upgrade dari akademi Persib. Saya pikir banyak pemain-pemain lokal nanti bisa diorbitkan oleh Persib juga. Oke, Bung Binder, terkait dengan tadi kita sudah ngobrol soal pemain, soal pelatih. Lalu bagaimana dengan regenerasi? Ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan yang Boboto ini menduga-duga nih, apakah cuci gudang ini terkait dengan regenerasi. Karena kalau kita lihat rata umur Persib ini salah satu yang tertua di Liga 1. Bahkan yang keluar pun kan Ciro ini udah umur 36. Kevin Rey Mendoza pun walaupun mukanya muda ini sudah 32. Apakah itu tepat dilakukan saat ini? Ya betul. Kita harus memahami dulu artinya regenerasi. Regenerasi di sepak bola itu artinya
mengorbitkan pemain-pemain muda. Ya kan? Apakah Persib punya rencana untuk mengorbitkan pemain-pemain muda yang minim pengalaman bermain di Liga 1? Kita kan belum tahu itu. Itu yang namanya regenerasi. Tapi kalau saya berpikir ini mungkin refreshing. Refreshing artinya penyegaran. Upgrade pemain. Ya, pemain-pemain yang memang usianya sudah di atas 32 atau 33. Nah, pemain-pemain itu yang akan dilepas, tapi pemain-pemain baru yang masuk itu di usia produktifnya. 25, antara 25 sampai 30 tahun. Jadi yang masuk pun bukan pemain yang minim pengalaman. Kalau banyak pemain yang minim pengalaman masuk, wah berat juga bagi Persib nanti untuk bersaing. Tapi akan ada di bawah ini. Seperti yang tadi saya katakan Akademi Persib. Ya kan kita pernah bicara offline juga. Siapa yang akan menjadi yang menjalankan itu kan kita sudah berbicara juga. Itu kan nggak bisa kita spill di sini. Artinya sudah dipersiapkan juga. Nah ini yang dari akademi ini yang nanti akan naik mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Jadi pemain-pemain lainnya seperti Febri, Beckham, sebelumnya ada Gianzola. Ya kan ada banyak pemain lagi yang nanti bisa diorbitkan ke tim senior. Tapi kalau sekarang siapa pemain-pemain tersebut? Saya pikir kalau langsung diterjunkan kan akan beresiko bagi Persib Bandung. Jadi regenerasi mungkin akan makan waktu. Tapi refreshing, ini pemain-pemain yang di usia produktifnya antara 25 sampai 30 tahun. Ini masuk. Bukan tidak mungkin juga Persib bersaing lagi di papan atas untuk menjadi juara. Jadi akan ada sumber 2 regenerasi. Regenerasi dari pemain-pemain 25-30 tahun dan yang satunya dari akademi. Itu yang akan Bung Binder duga akan dilakukan. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Karena pemain-pemain yang sekarang berada di klub sudah berada di klub untuk waktu yang cukup lama. 3 tahun lah minimal, iya kan? Ada Igbo Nevo, ada Jufrianto, ada Nick Kuipers, ada siapa lagi? Ada Ciro Alves, ada David da Silva, Tyron kan baru mainnya full sekarang kan. Sebelumnya dari Luis Mia dia cuma main sebentar kan. Terus cedera dia. Nah jadi ini banyak pemain ini yang akan dilepas. Tentu pada saat yang bisa menilai itu kan pelatih dan manajemen. Apakah yang pertama pelatih menilai layak atau tidak untuk tetap dipertahankan. Kedua itu dari segi teknis. Kedua dari manajemen dari segi keuangan. Ya kan kalau terlalu high tentu ini akan memberatkan mereka kan. Karena mereka tidak mau terjerumus dalam kesulitan finansial. Nanti akan sulit bagi mereka. Jadi yang akan mereka lakukan tentu adalah untuk mendapatkan kombinasi pemain muda dengan pemain-pemain matang yang nanti para pemain muda ini perlahan-lahan akan dimasukkan ke tim utama. Supaya apa? Supaya ada juga produk-produk dari Akademi Persib itu yang main di tim utama yang juga bisa merasakan atmosfer. Dan tentunya untuk bisa juga nanti mereka membela negara juga. Kita tahu kalau di level junior banyak para pemain Persib yang sebelumnya membela timnas Indonesia kan. Karena memang bagus-bagus. Bung Binder, tapi kalau misalnya kita mengacak ke klub Liga 1 lain ya, ada mungkin Madura yang cuci gudang setelah tahun lalu final, lalu ada Bali United juga yang regenerasi. Dan keduanya ini secara prestasi di musim berikutnya agak kurang nih, bahkan Madura sempat nyaris degradasi nih, Bung Binder. Iya betul. Akan berbeda nasibnya dengan Persib Bandung? Kalau Madura United saya pikir case-nya berbeda karena pelatihnya gak sama. Pelatihnya ganti kan, bukan Lefundes ke Persita kan. Dan memang mereka melepas terlalu banyak pemain. Kalau tim satu lagi, siapa itu tim satu lagi tadi? Bali. Nah, Bali United kan memang mereka sudah punya planning. Dengan mereka adanya akademi, ada training ground. Tapi Bali United ini kan juga sebetulnya banyak juga pemain-pemain mereka yang senior, yang dipertahankan juga. Karena itu yang Teko inginkan kan. Jadi saya pikir gak bisa disamakan dengan Persib. Karena Persib ini sebetulnya kerangka atau pemain-pemain pilar yang lainnya juga pasti mereka akan pertahankan. Seperti Maklok, sudah pasti Beckham Putra. Ya kan, Rahmat Irianto kabarnya akan kembali ke Persebaya, saya nggak tahu ini benar atau enggak. Kabarnya sih seperti itu. Saya pikir selama memang pelatihnya masih sama dan juga ada pemain-pemain berkualitas yang masuk. Jadi materi pemain itu yang nanti masuk itu harus berkualitas. Nah Bali United contoh, memang banyak pemain yang keluar, tapi pemain-pemain yang masuk nggak semuanya berkualitas yang pemain asingnya. Dan ada penurunan performa dari para pemain mereka sehingga mereka nggak bisa bersaing di papan atas. Tapi Persib dari musim lalu sampai musim ini kita lihat pemain yang masuk seperti Franca menggantikan Alberto bagus juga dia Franca. Tyron yang masuk karena Beltrame tidak perpanjang, Beltrame pindah, Tyron bagus juga. Jadi ini tergantung materi pemain. Matteo Kocijan lah. Dia karena tidak bermain di satu posisi. Pernah bermain di back, pernah bermain di gelandang serang, pernah bermain di gelandang, jadi fluktuatif lah. Dia punya performa. Tapi asalkan materi pemain itu berkualitas, saya pikir gak akan ada masalah bagi Persib. Jangan pemain-pemain ini keluar yang dibawa, yang grade kedua, dibawa ini pemain.
nanti yang repot juga Boyan Hodak kan. Tapi kan yang jadi kritikan juga dari Bobotoh adalah pemain Persib ini tidak semuanya berhasil ya. Ada Itu benar. Milestone yang juga dilepas, Betul. Kastaner yang menggantikan juga belum perform gitu. Coach Zijan ya debatable lah, Up and cuman down lah, debatable lah. Tapi nah ini juga akan menjadi masalah Bung artinya. Iya betul, maka itu yang tadi saya katakan rekrutmen ini harus bagus. Nah rekrutmennya kalau bagus dan sesuai dengan konsepnya Boyan ini, dan saya yakin Boyan kan pasti kan dilibatkan ya. Karena sebetulnya hal seperti ini, seperti pemain yang nggak perform, bukan saja terjadi di Persib. Musim ini di banyak klub lainnya juga seperti itu. Maka itu di putaran kedua, banyak pemain-pemain asingnya itu dilepas. Ya kan, mereka masukkan pemain-pemain asing lainnya sehingga performa dari tim itu bisa terangkat. Karena kan musim ini banyak sekali pemain asing yang bisa main, 6 kan? 6 yang bisa main. Nah jadi ini semua tergantung lagi dari kualitas dan juga kemampuan para pemain untuk bermain under pressure. Karena Persib ini juara bertahan. Ya dong, masuk juara bertahan nggak mau pertahankan juaranya. Jadi kalau Persib itu nggak juara beban, juara juga beban. Iya, karena itu ekspektasi dari supporter. Ya kan, kalau mau juara, ya memang para pemain harus bermain all out. Dan sebetulnya dengan Luis Mia pun mainnya all out. Saya tidak mengatakan enggak. Dengan Robert Rene Alves juga sama. Tapi yang sebetulnya memahami kelemahan dan kelebihan dari Persib itu yang saya lihat dalam 4-5 musim terakhir, yaitu memang adalah Boyan Hodak. Karena dia tahu kelemahan Persib itu yang pertama di back, yang kedua di kiper. Maka itu dia perkuat back, dia perkuat kiper. Nah artinya nih kalau Kevin Ray keluar, dia masuk harus bagus nih. Karena itu salah satu problem dari Persib. Ketika Persib sampai ada 4 kiper loh. Gak ada yang perform itu, gak ada yang konsisten itu 4 kiper. Kevin Ray masuk, Kevin Ray konsisten. Nah ini kalau Kevin Ray memang gak diperpanjang, selain defense, harus ada pemain yang lebih baik daripada Kevin Ray atau sama bagusnya. Mungkin Kevin Ray itu salah satu kelebihannya adalah bola build up-nya. Bola bawahnya sangat bagus. Dibandingkan dengan Teja itu, Teja itu kiper yang berkualitas ya. Betul. By the way, dia kemarin Persita untuk build up-nya agak kurang Bu. Iya, Teja lawan Persita kan bagus. Betul. Mainnya berapa? 7-8 save yang dia lakukan, tapi kan gak konsisten. Kalau saya ingin menganalisa secara fair kan gak konsisten. Jadi kadang-kadang juga dia membuat kesalahan. Ya, tapi kalau Kevin Ray, coba dia lebih banyak save-nya. Walaupun dia gak banyak mendapatkan percobaan karena defense-nya ini udah kuat, tapi Kevin Ray ini coba kalau kamu perhatikan dari corner dari apa, dia paling sulit loh dibobol. Kevin Ray ini paling sulit karena dia tuh membaca arah bola tuh paling bagus. Padahal ini kiper gak tinggi-tinggi amat sebenarnya. Iya kan, jadi Persib harus punya kiper yang berkualitas karena itu masalah utama mereka. Kemudian defendernya harus bagus. Di sebelah kanan juga siapa nanti yang akan main? Kakang. Nah kalau Kakang main di sebelah kanan, berarti 2 center back ini harus kuat, mungkin asing dua-dua nanti. Oke, kita let's say yang sekarang udah resmi kan Nick Kuipers yang cabut. Untuk Franka sendiri kan Franka kan 1 tahun di kontrak. Masih 1 tahun. Belum sampai Juli kan? 1 tahun ya. Sampai Juli. Kita belum tahu apakah perpanjang atau enggak. Betul. Tapi untuk Nick Kuipers sendiri, ada nama pemain yang mungkin pantas untuk menggantikan posisi Nick? Apa? Dari pemain-pemain yang dari Liga 1 atau dari pemain yang dirumorkan? Ya pemain yang dirumorkan sih saya gak bisa kasih tahu ya, karena kan masih rumor ya kan? Jadi gak fair juga ya kan, nanti tahu-tahu gak jadi kan saya kena juga. Tapi saya pikir targetnya bagus ini kali dari manajemen. Bung Binder tahu namanya? Ya nantilah gampang, sebentar lagi nanti keluar namanya. Saya gak bisa ngomong juga karena kan belum fix ini. Tapi kalau kiper Bung, sebagai salah satu kiper saya nggak dapat informasi karena saya baru tahu Kevin Ray itu mau keluar. Tapi menurut Bung Binder siapa kiper yang di Liga 1 yang pantas menggantikan Kevin Ray dengan skema yang dimainkan oleh Bojan? Kalau sekarang kan mereka under kontrak ya. Jadi ya kalau kita mau ini ya, anggap aja kalau kita mau membandingkan lah ya. Kiper mana yang sebetulnya yang selain Kevin Ray ini yang performanya bagus ya. Walaupun nih kiper juga banyak kemasukan gol, tapi saya melihat Sonny Stevens nih kiper Dewa bagus ini. Tapi sulit kayaknya kalau ya itu, Dewa ya. Ya kan Anda kan menanyakan kepada saya siapa kira-kira. Kalau Dewa kan nggak akan melepas lah, ini timnya kan kuat juga ini kan. Sonny Stevens itu bagus. Itu saya melihat kiper itu tenang, dia bisa build up juga. Dia sering banyak baca set piece, tapi juga Dewa bisa bagus begini karena pertahanannya kuat kali ini. Walaupun mereka banyak juga kemasukan gol. Jadi 2 kunci itu ya, pertahanan yang kuat dan kipernya. Pertahanan dan kiper itu harus bagus. Karena Persebaya itu sebetulnya memang tim yang gak produktif ya. Bahkan di papan atas mereka gak produktif, tapi mereka banyak kemasukan gol. Kipernya aja kalau saya melihat Hernando dan Andika gak sebaik seperti musim-musim sebelumnya. Ya kan, Hernando ada kartu merah juga dapat, Andika juga beberapa kali gak bisa melakukan save seperti biasanya. Dan defense dari Persebaya juga lemah. Padahal kalau defense mereka kuat,
oke lah mencetak golnya nggak banyak. Memang mereka punya problem di sana. Tapi kan mereka nggak akan kebobolan begitu banyak gol. That's why saya selalu mengatakan Persebaya itu bisa control the game. Bisa possession, tapi nggak bisa kill the game. Nah kalau Persib nggak selalu control the game, tapi bisa kill the game. Di sanalah Persib bisa menjadi juara. Quotes itu. Loh, memang seperti itu kalau analisa saya. Dewa United, the most attractive team, tim yang paling atraktif. Tapi keasikan main cantik. Kayak Arsenal. Nah, kalau Arsenal sih runner up terus kan. Nah Arsenal kan mainnya cantik, tapi lupa menang. Lupa menang. Kalau Dewa mainnya kan cantik, tapi keasikan. Yeah. Jadi gol. Tapi karena terlalu banyak pemain yang terlibat, nah kadang-kadang kecolongan juga mereka. Walaupun kipernya sih bagus, Sonny Stevens. Balik lagi Bung ke soal rumor transfer, saya masih pengen ngebahas soal pertahanan karena ada nama Dewangga dan juga Hehanusa ini saudara di Bule yang katanya akan bergabung ya. Melihat dua pemain ini di Semarang dan juga Kediri? Saya melihat Hamra pemain yang sangat baik di Kediri. Sebetulnya ya Anda udah mengatakan kan. Jadi iya, Hamra itu pemain yang memang bagus dan saya beberapa kali siaran Persik Kediri dia pemain yang paling sering blok dan juga halo bola. Jadi kalau dia yang paling sering blok ya, blok artinya pemain shooting dia bisa berada di posisi yang tepat, dia sering halo bola. Nah artinya memang dia adalah pemain yang sangat pintar positioningnya. Jadi dia tahu di mana dia harus berdiri, di mana dia harus mengcover area yang terbuka untuk menyulitkan pemain tim lawan itu mencetak gol. Nah pemain seperti ini jika gabung ke Persib, nah ini juga bisa menjadi tambahan kekuatan. Tapi lagi-lagi siapa partner dia? Ya kan siapa partner dia? Karena chemistry-nya itu kan harus jalan. Dan Hamra ini kan adalah pemain yang sebetulnya dari ketinggian ini dia sebenarnya nggak berapa baik. Kalau saya melihat dari duel-duel di atas. Tapi bola-bola bawah dia bagus. Dewangga halfback kan, dia bisa main di mana aja kan? Bisa main multi di kiri. Position itu ya, yang multi menjadi position itu yang bisa menjadi keuntungan bagi Persib. Dia bisa main di tengah, dia bisa main di kiri, dia bisa main di center back dan dia kan pemain yang mirip seperti Rian ya, Rakwati Rianto ya. Rakwati Rianto bahkan bisa main di back kiri, back kanan, center back, gelandang tengah. Dan pemain ini yang biasanya disukai oleh Boyan Hodak. Iya, karena jika nanti ada pemain yang cedera, pemain ini bisa mengisi. Bisa mengisi. Oke. Bung Minder di lini depan Ciro Alves sudah berpamitan. Meskipun kemarin sempat ada cukup drama ya. Biasa itu. Biasa. Tapi menurut Bung Minder apakah ini waktu yang tepat Ciro untuk berpamitan dengan Persib Bandung? Iya, kalau dilihat dari sebetulnya Ciro kan ditawarkan kontrak kan 1 tahun kan. Nah, cuman memang secara lisan tapi katanya. Ya, cuman memang klub lain menawarkan kontrak yang lebih baik dengan durasi kontrak yang lebih lama. Ya tentu sebagai pemain akan pilih ke sana. Seandainya saya pun pemain saya akan pilih pada saat saya tidak mendapatkan kepastian juga. Ya kan? Dan bagi klub mereka akan lihat bukan soal performa pemain, tapi bagaimana ini pemain nanti 3 musim ke depan kan. Ya kan? Jadi memang ini adalah momen yang baik bagi Ciro jika dia memang harus keluar dari Persib. Jadi dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa, 2 gelar juara, permainan yang Spartan setiap kali bermain, pemain yang tidak pernah puas karena mau menang, mau kalah, pokoknya dia selalu akan coba untuk bermain lebih baik. Tapi saya pikir pada saat memang dia dilepas, ya saya pikir nanti ke depannya tentu dia juga akan mendapatkan klub yang bagus kan, rumornya ke Malut kan. Iya, rumornya ke Malut dan kabarnya durasi kontrak lebih panjang dan tentu value kontrak sebagai pemain yang 2 kali menjadi juara ya tentu lebih tinggi kan. Tapi ya nanti kita lihat bagaimana performa dia juga di Malut. Namun paling tidak kan dia telah menjadi bagian dari sejarah Persib kan. Dan dia kelihatan main pakai hati. Kalau Ciro itu sih luar biasa. Pernah sekali itu dia kejar bola, dia kena itu. Papan iklan. Dia jatuh tapi dia bangkit lagi loh. Karena timnya lagi ketinggalan. Sakit itu pasti. Ya kan kita kena kursi begininya sakit. Tapi dia jatuh. Dia jatuh begitu dia bisa bangun, dia bisa lanjutin main. Nah itu pemain yang hebat. Tapi ya mungkin memang ini udah jalannya bagi Ciro untuk pindah. Tapi kan dia pindahnya baik-baik. Bukan karena ribut, bukan karena konflik. Inilah profesionalitas. Di mana klub ada kebutuhan yang berbeda. Dan bagi Ciro dia punya tawaran yang lebih baik. Dan itu adalah wajar bagi seorang pemain sepak bola. Itu normal di sepak bola? Normal. Bahkan Jurgen Klopp beberapa hari lalu itu lagi viral. Yang dia kesal dengan beberapa fans dari Liverpool. Yang troll Trent Alexander-Arnold dan juga di pertandingan Liverpool sebelumnya yang mereka sampai menghujat Trent Alexander-Arnold. Kenapa dia marah? Karena dia bilang Trent telah memberikan segalanya bagi Liverpool. Ya kan, jadi jangan lupa itu juga.
Artinya ini profesionalitas. Ketika Trent mendapatkan tawaran dari Madrid, ya kan? Jadi dia ingin pindah ke Madrid. Itu adalah hak dari pemain, ya kan? Jadi dalam hal ini ketika Ciro telah memberikan segala-galanya bagi Persib dan dia pindah ke klub lain, saya pikir itu juga wajar sebagai pemain. Dan rasanya itu nggak fair juga kalau misalkan ada Boboto yang menghujat dia Gak bisa. ngomong soal uang dan lain-lain. Itu it's normal in football. Itu normal, ya kan? Tapi kan dia juga sebenarnya punya niat untuk bertahan. Tapi kalau itu memang nggak terjadi, ya kan ini kan kita bicara soal kontrak. Kalau itu tidak terjadi, usia dia sekarang udah 36, kalau nggak salah ya dia kalau harus pindah klub lain, saya pikir itulah hidup seorang pesepak bola. Dia masuk klub ini, dia masuk ke klub itu, dia keluar, tapi dia akan selalu diingat. Direktur Persib kemarin sempat ada foto viral dengan Sadil Ramdhani. Ya, itu saya juga lihat. Makan malam ini tampaknya udah kode keras nih. Ya. Dengan kalau misalkan Sadil ke Persib, apakah ini bisa menjadi kekuatan atau nilai tambah apa yang bisa diberikan pemain ini? Ya, kalau saya melihat Sadil ini kan pemain yang ngeyel. Nah, Persib perlu pemain seperti dia juga yang membuat para pemain lawan itu jengkel. Karena Sadil ini dengan permainan kakinya bagus sekali, pintar sekali ini pemain. Dan dia cukup lama bermain di Malaysia. Dan Sadil ini sebetulnya kan bukan pemain yang mengandalkan kecepatan aja, tapi pemain yang mengandalkan otak. Nah, Persib perlu pemain seperti dia. Karena Persib ini dengan Boyan Hodak ini kan nggak selalu main high tempo ya. Betul. Bahkan mereka bermain agak lamban kan. Nah, pemain skillful seperti Sadil jika dia masuk artinya dia akan bermain di sebelah kanan ya. Dia inverted kan, dia main di kanan tapi kaki kiri. Nah, itu udah pas bagi Persib. Dan Persib perlu sistem. Persib perlu sistem permainan, kreativitas. Nah, Sadil itu bisa memberikan kreativitas. Jadi Persib itu musim ini bisa mencetak banyak gol, ya kan, walaupun tidak sebanyak musim lalu, karena sistemnya itu jalan. Jadi David gak main, Persib itu bisa mencetak gol karena support sistemnya itu kan bagus. Nah, Sadil bisa menjadi salah satu bagian dari support sistem ini untuk bermain kreatif, memberikan suplai bola, mungkin juga dia bisa mencetak gol. Jadi pemain kolektif seperti Sadil itu main di tim manapun adalah plus point. Nah, kita juga belum tahu, ini kode keras, tapi apakah jadi atau tidak. Tapi yang kita tahu juga sebelumnya Sadil sudah berada di Bandung untuk beberapa waktu. Mungkin 1-2 minggu sudah berada di sana. Ya mungkin pada momen yang tepat nanti akan diumumkan oleh manajemen. Sepertinya manajemen sendiri masih menunggu kepastian regulasi dari PT LIB soal pemain asing. Ya, karena 11. ini akan juga menentukan budgeting dan juga perencanaan tim, Bung Minder. Ya. Ada wacana dari Pak Ferry Paulus ya disampaikan 11 pemain asing itu. Sebagai orang yang sudah lama melihat mengamati Liga 1, apakah betul 11 pemain asing itu menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas liga? Enggak. Saya pikir enggak. Karena belum tentu semua pemain asing itu berkualitas. Kuncinya di situ ya? Iya, kuncinya di situ dong. Terus kalau ada 11 pemain asing, apakah klub mampu membayar 11 pemain asing yang semuanya berkualitas? Tapi katanya pemain asing ini kan harga sama dengan pemain lokal katanya. Ya enggak juga. Banyak yang cerita ke saya, ada juga yang di bawahnya. Ya walaupun nggak beda jauh, tapi ada juga yang di bawahnya. Karena buktinya, ya saya belum membuat risetnya, coba berapa banyak pemain asing yang dari putaran pertama masuk ke putaran kedua tidak dipertahankan di klubnya, banyak juga. Iya. Karena nggak perform mereka. Iya kan, kalau cuma lihat video latihan-latihan sebentar itu kan beda. Tahu-tahu main di kompetisi beda lagi mereka. Artinya ini tidak semua, tapi beberapa di antaranya kan ada. Jadi dengan adanya 11 pemain asing belum tentu juga meningkatkan kualitas liga. Iya kan, belum tentu. Dan ini juga terkait dengan para pemain lokal kita yang nanti mau masuk ke tim, ya kan? Karena kan di sini ada kuota 11 pemain, ya biasanya semua klub pasti mau pakai ini kuota 11 pemain karena klub yang lain pakai. Ya kan, nanti untuk pemain lokalnya gimana? Kalau disuruh bersaing, oke bersaing, tapi kalau prioritasnya adalah pemain asing, kalau dengan 11, 8 yang boleh main ya. Betul ya? 8 itu kan sudah banyak pemain. Kalau yang di atas lapangan. Memang kalau di Eropa sudah begitu. Ya kan, tapi sana kan sudah berjalan mereka punya football development. Betul. Ya kan, dari segi youth development apa semua sudah jalan. Jadi banyak yang berdebat, wah di Inggris tuh banyak pemain asing. Betul. Tapi development mereka, grassroots mereka tuh jalan. Maka itu banyak pemain muda juga yang bisa main di klub-klub mereka. Tapi di sini kan belum secara menyeluruh berjalan. Nah itu nanti bisa menjadi problem bagi para pemain lokal dan juga bagi klub. Ya kan, kalau klub mengontrak 11 pemain yang biasa-biasa saja, mungkin 5 yang bagus, terus kemudian 6 yang enggak, ya tetap itu menjadi beban kan bagi klub. Ketika pemainnya gak perform, pemainnya gak bisa memberikan kontribusi, nanti yang dikhawatirkan jangan sampai juga ada sengketa dengan mereka. Ya kan?
Artinya jangan sampai nanti ada pemutusan kontrak lah atau hal lainnya kan. Karena kan nggak menjamin dengan pemain asing itu nanti tiba-tiba kualitas liga akan baik. Bagaimana dengan wasit asing? Wasit asing kalau saya lihat oke. Saya lihat sejauh ini oke. Musim ini oke. Kualitas wasit asing, wasit lokal juga sebenarnya banyak yang bagus, tapi ada juga yang tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan kejadian di atas lapangan, ada juga. Karena gini Bung, bukan banyak, ada beberapa klub juga yang kemarin meminta wasit asing di pertandingan krusial, terutama di zona degradasi itu. Artinya kan itu ada ketidakpercayaan terhadap wasit lokal kita. Tapi dengan VAR ini sebetulnya sudah momen-momen yang debatable ini sudah bisa bisa ditekan lah. Tapi kenapa ya di akhir-akhir kemarin itu sempat ramai itu soal wasit, soal VAR? Iya, karena kan VAR kan dijalankan oleh wasit juga. Wasit juga manusia, ya kan? Dan saya lebih sering lihat, ini yang saya lihat pada saat saya siaran tuh biasa wasit yang berada di ruang VAR adalah wasit lokal juga. Ya kan? Kalau sekarang wasit yang di ruang VAR tidak mau beritahu ke wasit yang di atas lapangan, nah gimana caranya nanti dia bisa kasih tahu ke wasit di atas lapangan ada sesuatu yang terjadi. Ya kan, saya bukan mengatakan bahwa wasit tidak fair, enggak, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena setiap wasit itu mengambil keputusan sesuai dengan persepsi dia, betul dong, ada argumentasinya, benar kan? Jadi saya tidak bisa mengatakan, wah wasit gak fair, enggak. Tapi saya bisa mengatakan, kok keputusannya tidak sesuai dengan kejadian. Nah tentu mereka ada argumentasinya. Tapi kenapa ini beberapa kali terjadi di Liga 1, bahkan ke Persib kita tahu beberapa kali terjadi kan? Ya. Nah artinya hal seperti ini yang coba diminimalisir dengan wasit asing. Karena wasit asing ataupun wasit lokal siapapun itu, ketika dia dapat call dari wasit di ruang VAR, kalau menurut dia ini gak perlu, dia bisa mengatakan enggak. Bisa wasit di atas lapangan. Itu hak dia. Karena keputusannya itu di wasit yang berada di atas lapangan. Kalau menurut dia enggak, ini gak layak, ya udah gak layak. Karena dia juga kan bisa lihat lagi nanti. Tapi kalau soal offside kan yang dia tidak lihat kan dari VAR harus kasih tahu offside. Karena mereka pakai itu kan, pakai teknologi kan. Nah tapi kalau soal kartu kuning, kartu merah kan dia bisa memutuskan juga. Ada juga beberapa sudah melihat monitor kasihnya kartu kuning kan, nggak kartu merah. Tapi kalau gak lihat monitor kasih kartu kuning, nah itu yang lucu kan. Ada? Hah? Ya tanya aja ini. Yang lagi nonton, kan ada. Nah maksudnya itu yang saya juga kaget kan. Nah jadi VAR itu adalah alat bantu bagi wasit. Bagaimana wasit memakainya, nah itu menjadi hal kedua. Itu dia. Tapi kita kan nggak boleh juga langsung negative thinking bahwa wasit ini nggak benar. Nanti gimana? Kompetisi kita bisa berjalan kan? Tapi tentu harus ada koreksi kepada wasit. Komite wasit pun harus melihat, nanti mengevaluasi bagaimana kinerja dari wasit. Karena teman saya pernah mengatakan yang mau jadi pemain bola banyak, tapi yang mau menjadi wasit nggak banyak. Ya kan? Jadi gimana kalau tiba-tiba nanti nggak ada wasit, kan repot juga. Benar dong? Yeah. Ada yang mengatakan kepada saya, yang mau menjadi pemain bola banyak, yang mau menjadi wasit gak banyak. Nah, jadi kita juga harus melihat bagaimana wasit ini bisa bekerja lebih baik lagi. Dan itu adalah tugas dari komite wasit. Ya dong, mereka evaluasi. Dan kalau gak salah dari Jepang ya? Jepang. Nah, dari Jepang kan, bagus loh dia punya penjelasan-penjelasan di beberapa sesi meet and greet ya. Kalau gak salah ada kan sering ada sesi pertukaran informasi. Kita akhir-akhir pekan ini kan sering membahas soal degradasi ya. Oke. Tebakannya salah ternyata. Salah ternyata. Gak perlu disebut apa tapi salah. Melihat Padang yang akhirnya aman, Solo aman, Kediri aman, dan yang akhirnya turun ke kasta kedua adalah Barito, Sleman dan juga Semarang. Yeah. 3 tim ini memang ya. Kalau secara permainan mereka memang dari awal musim nggak baik, ya kan? Seperti Sleman, bahkan mereka sudah ganti pelatih, oke lah lumayan Peter Huistra. Tapi sebenarnya Sleman itu yang saya bingung begini loh, mereka mainnya nggak jelek loh sebenarnya. Iya. Kalau memang nggak baik itu artinya secara taktik ya, sehingga mereka ada pergantian pelatih. Tapi kalau bermain di kandang sendiri mereka luar biasa loh. Tapi entah mengapa mereka ya begitu, nggak bisa kill the game. Itu yang saya katakan tadi juga. Banyak tim itu yang bisa control the game, mereka possession tinggi, tapi mereka sulit kill the game. Artinya itu finishing lagi. Saya sebetulnya di awal musim sudah mengira nih Persebaya yang akan bisa menjadi juara. Jujur, saya sudah mengatakan di channel saya, materi pemain mereka istimewa. Pelatihnya pun bagus. Tapi ketika tidak bisa menyelesaikan itu pertandingan dengan mencetak gol lebih banyak, itu menjadi masalah. Mirip seperti Sleman. Sleman kalau main di kandang mereka sendiri, wah luar biasa.
lawan Persija. Persija. Ya? Sampai butuh injury time baru bisa cetak gol. Padahal peluangnya begitu banyak mereka. Permainannya pun bagus. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi Sleman. Barito Putra memang dalam beberapa musim terakhir ya Memang mereka naik musim turun lalu lah. juga nyaris. Iya nyaris juga mereka Iya. turun. Kalau PSIS ini yang disayangkan. Sebetulnya ini tim yang bagus. Sempat bersaing di papan tengah, papan Iya sempat juga. atas juga. Iya betul. Tapi kan banyak yang mengatakan faktor non teknis juga mempengaruhi kan. Artinya manajemen yang sehat ini juga sangat diperlukan untuk menjaga agar para pemain ini bisa fokus di atas lapangan. Ini tentu adalah hal yang berat dan ini yang nanti harus juga difokus oleh PT LIB ya. Bagaimana klub-klub ini bisa sehat sehingga tidak ada yang namanya penunggakan gaji kan. Dan sebetulnya bukan ke PSIS, ke beberapa klub lainnya ada tapi mereka bisa atasi. Iya. Ya kan. Nah, kalau memang 1 bulan nah itu bisa diatasi oke lah. Tapi kalau sudah lama itu yang akan menyulitkan para pemain juga dong. Iya. Kan mereka juga ada keluarga. Harus mereka nafkahi kan. Oke. Bung Minder, pertanyaan terakhir penutup, ini kita udah panjang banget live streaming untuk musim depan. Ini akan ada Jepara, akan ada Yogyakarta dan juga ada Bayangkara yang promosi. Bagaimana mereka akan bersaing dan juga siapa yang kira-kira akan juara persaingan untuk musim depan? Untuk maksudnya juara Liga 1. Juara Liga 1 saya lagi tunggu nih. Tim-tim lain kontrak pemain-pemain mana saja. Saya lagi tunggu dan kalau soal klub yang promosi Bayangkara ini bahaya. Bahaya bisa mengancam. Jor-joran. Pasti ini jor-joran mereka. Karena mereka salah satu klub yang mengatakan mungkin akan memakai para pemain diaspora kan. Mungkin ya kan mungkin. Dan ada rumor 2 kalau nggak salah pemain yang hampir gabung tapi belum terrealisasi kan. Jadi saya pikir Bayangkara ini bahaya. Tentu mereka akan coba untuk bermain sebaik mungkin. Bayangkara pernah menjadi juara loh. Iya. Dari Liga 1 2017. Itu materi pemain mereka gila banget itu. Ya kan Simon McManamy. Betul. Simon, materi pemainnya luar biasa pada saat itu. Jadi wajar mereka menjadi juara. Kalau saya melihat dari klub-klub yang promosi, Bayangkara ini yang bisa memberikan kejutan, bersaing di papan atas. Nah, saya lagi tunggu yang mereka rekrut nih pemain mana-mana saja. Bukan berarti PSIM dan Jepara gak akan bisa bersaing, bisa aja. Iya kan? Tapi kita tahu bahwa tim seperti Bayangkara ini yang memang sebelumnya ini cukup lama berada di Liga 1 turun, nah mereka pasti mau perform. Saya justru menarik nanti tunggu PSIM kan mereka rumornya kenceng juga soal transfer pemain. Iya. Nah, iya kan? Bahkan katanya siapa pemain Persik akan diambil. Ze Valente. Iya, Ze Valente. Nah, saya ingin nunggu mereka nih siapa saja yang mereka ambil dan mereka punya striker tuh bagus tuh. Masih di sana gak tuh? Si Rafael ya? Iya, Rafinha. Nah, itu juga bagus juga kan? Seperti Biak tuh mempertahankan loh beberapa pemain mereka yang dari Liga 2. Iya. Alexandro tuh bagus dia mainnya kan? Jadi saya melihat bahwa dari klub-klub yang naik, ini lagi-lagi materi pemainnya seperti apa. Semen Padang bisa selamat karena mereka bisa ganti pelatih. Mereka masukin pemain-pemain yang bagus di putaran kedua, asing. Itu yang saya katakan, pemain asing. Baru permainan mereka lebih baik. Begitupun dengan Madura ya? Begitupun dengan Madura Alfredo Vera. Pemain-pemainnya lebih bagus lagi. Madura bisa survive. Sleman agak terlambat ganti pelatih itu dengan Huistra. Dan ada beberapa pemain Sleman juga yang di awal musim itu nggak perform. Kalau PSIS sebetulnya ini tim yang saya pikir akan bisa menyulitkan tim-tim besar. Sayangnya faktor non teknis itu bagi mereka. Oke, jadi bursa transfer ini akan menentukan ya siapa yang akan persaingan di Liga 1 musim depan. Jadi menariknya kita tunggu kalau bursa transfer sudah selesai baru kita diskusi lagi. Oke, berarti iya dong, baru nanti kita tahu Persib dapat siapa, Persija dapat siapa, Persebaya dapat siapa aja. Dan Persebaya pelatih baru. Ya kan Persija pelatih baru. Nah, Bali pelatih baru. Bali pelatih baru. Nah, ini kita tunggu nanti. Persib masih sama, Dewa masih sama, Malut masih sama. Jadi kita sebelum Liga 1 kita tunggu mulai, dulu. kita harus podcast lagi ya. Ya, bursa transfer selesai kan ada Piala Presiden dulu. Yes. Persib tuan rumah. Nah, mungkin sebelum Piala Presiden udah ada tuh pemain-pemain. Biasanya di trial juga bisa. Di trial, betul. Nah, nanti kita lihat mana tahu ada X yang pernah bermain di klub besar kan di Persib. Nah, itu kita tunggu kita gebrakannya. lihat lah. Liga 1 mulai kapan? Liga 1 rencana Agustus. 1 ya tuh ya? Ya, Awal Agustus ya? Agustus, ya. Jadi masih ada kurang lebih 2 bulan kita lihat ya pergerakan. Akhir Juli kalau nggak salah udah mulai. Akhir Juli ya kurang lebih 2 bulan lah ya, dari sekarang. Kita lihat nanti pergerakan tim-tim baik itu yang promosi maupun yang di Liga 1 bagaimana mereka bermain dan juga Bung Minder,
kita masih akan membahas soal timnas nanti, kita masih akan membahas Iya, soal transfer. betul. Jadi jangan bosan-bosan main di Iya, Liputan siap, Sport. siap. Terima kasih banyak Oke, Bung sama-sama. sudah bergabung teman-teman. thank you. Ini juga terima kasih banyak yang sudah bergabung di Liputan 6 Sport sejak pagi tadi setengah berapa tuh? Setengah 8 Setengah 8. sampai sekarang jam 3. Kita harus berpisah dulu sejenak karena ini udah mantap banget kita mengawal Pawai Persib Bandung. Pawai Persib ya. Pawai Persib. Dan ini yang harus kita lihat Glenn dari Pawai Persib. Inilah buktinya pentingnya pemain ke-12 supporter. Yes. Ya kan, coba kamu lihat dari pagi mereka datang. Ya kan, pakai kendaraan sendiri. Ada yang datang sama keluarga. Dan ini bukan dibayar. Tapi datang karena mereka cinta dengan klub mereka. Sukarela ya? Ya, ini juga berlaku bagi klub-klub lain. Begitu juga, tentu kalau klub mereka akan atau menjadi juara, tentu mereka akan datang, akan merayakan. Jadi itulah kehebatan dari supporter. Mereka keluar uang, bukan mereka yang dibayar untuk datang. Artinya apa? Supporter ini bagian yang sangat penting bagi klub. Nah, mereka ini yang harus terus diberikan informasi yang jelas, edukasi seperti yang tadi Anda katakan soal Ciro. Bagus kemudian ada klarifikasi dari manajemen, ya kan? Iya. Biar gak terpecah belah. Mungkin nanti dari klub lain ada hal-hal lain, jelaskan kepada supporter. Supporter ini hanya ingin tahu apa sih sebetulnya sedang terjadi. Nah, ini juga yang kita berdua lagi tunggu. Apa yang sebetulnya nanti akan terjadi dari Persib. Sekarang kita hanya bisa, walaupun kita adalah info masing-masing, tapi kita kan nggak bisa spill. Iya. Tentang klub-klub lain juga sampai betul-betul itu Official. terjadi. Tapi dengan supporter yang hari ini hadir, saya nggak tahu hitungannya berapa. Mungkin sampai ratusan ribu, mungkin sampai 1 juta kan. Kita nggak tahu, tapi mereka tuh dari pagi. Mungkin nggak makan siang. Datang sama anak, keluarga, apa semua. Ya kan, kalau tadi hujan pun, semalam hujan pun mereka berada di dalam stadion. Cuman satu juga yang perlu mereka perhatikan, jaga ketertiban di dalam stadion. Yes, itu penting. Itu selalu saya berikan edukasi, itu harus dijaga. Kenapa? Kalau mereka tidak menjaga ketertiban, yang rugi juga klubnya yang mereka cinta. Iya. Ya kan, itu juga harus dipahami oleh para supporter. Jadi nggak hanya pemain, nggak hanya pelatih, nggak hanya manajemen, tapi ada supporter di situ yang menjadi faktor penting. Iya, karena apa? Seperti yang kita tahu, sepak bola itu adalah permainan rakyat untuk hiburan rakyat. Nah, itu tadi lihatnya masyarakat begitu banyak yang berkumpul. Ya, dan kita harapkan sepak bola kita semakin maju, Iya. fans semakin teredukasi dan juga semakin bisa menjadi industri yang bisa Iya. dibanggakan semua pihak. Bung Mido, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman Liputan Sport juga terima kasih banyak yang sudah bergabung sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Saya harus pamit bersama dengan kru semua. Terima kasih banyak dan jangan lupa nanti tanggal 5 dan juga 10 Juni akan ada live reaction Indonesia melawan China dan juga Jepang melawan Indonesia. Tonton di Liputan Sport. Saya masih mencoba mengajak Bung Binder untuk live reaction sampai sekarang belum berhasil. Mungkin yang Doakan Jepang aja. lah. Jepang jam berapa itu main? Jepang ya? Mungkin jam berapa itu main? Kita cek dulu Sore nanti. ya kalau nggak salah. Kita cek dulu nanti. Oke, nanti kita Thank you lihat. teman-teman. Oke. Bye-bye.